Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Lukas dengan NIM E11122414014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai climate governance dan COP30 sebagai bentuk global governance dalam menghadapi krisis iklim. Nah, di sini terdapat di bagian pendahuluan, yang dimana perubahan iklim itu merupakan salah satu tantangan global terbesar sejak abad ke-21. Dampaknya meliputi kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat karena dampaknya dirasakan lintas negara. Penanganan krisis iklim membutuhkan kerjasama internasional atau global governance. Salah satu bentuk nyata dari global governance dalam isu iklim adalah dengan menyelenggarakan Conference of the Parties atau COP di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 2025. Dunia menaruh perhatian pada COP30 yang diselenggarakan di Belém, Brazil. Lalu berikutnya ada definisi climate governance. Climate governance adalah sistem pengelolaan kebijakan aturan dan kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim, yang dimana ini melibatkan negara, perusahaan, organisasi internasional, NGO atau LSM, dan juga masyarakat sipil. Nah, di sini juga terdapat beberapa tujuan climate governance. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong energi terbarukan. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat juga mewujudkan pembangunan. Lalu berikutnya ada yang namanya konsep global governance. Global governance adalah proses kerjasama antar negara dan aktor internasional dalam menyelesaikan masalah global tanpa adanya pemerintahan dunia. Yaitu ciri-ciri global governance bersifat internasional, melibatkan banyak aktor, menggunakan perjanjian, bertujuan menciptakan solusi. Yang kedua ada contoh global governance, yang dimana itu di dalamnya ada WHO dalam kesehatan global, WTO dalam perdagangan internasional, dan UNEFCCC dalam perubahan iklim. Ya, berikutnya ada yang namanya hubungan, yang dimana climate governance merupakan bagian dari global governance karena yang pertama yaitu perubahan iklim berdampak lintas negara, lalu emisi karbon satu negara mempengaruhi dunia, dibutuhkan aturan internasional bersama, yang dimana menghasilkan bentuk kerjasama juga yaitu perjanjian internasional, pendanaan iklim, transfer teknologi hijau, target pengurangan emisi. Lalu berikutnya apa sih itu COP? COP adalah Conference of the Parties, adalah konferensi tahunan negara-negara anggota UNFCCC untuk membahas kebijakan perubahan iklim global. Fungsi COP ini yaitu menentukan target pengurangan emisi, mengevaluasi komitmen negara, membahas pendanaan iklim, membuat kesepakatan internasional. Lalu COP30 sebagai studi kasus global governance. COP30 menjadi contoh nyata global governance dalam menghadapi krisis iklim. Mengapa COP30 itu penting? Karena evaluasi target Paris Agreement, mendorong komitmen negara berkembang, membahas pendanaan iklim global, menyoroti perlindungan hutan Amazon. Lalu ada juga peran negara berkembang dalam COP30, yang dimana peran negara berkembang yaitu rentan terhadap dampak perubahan iklim, membutuhkan bantuan pendanaan, memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Contoh peran Indonesia yaitu pengurangan emisi karbon, program energi terbarukan, rehabilitasi hutan dan mangrove, komitmen net zero emission. Lalu berikutnya ada yang namanya tantangan climate governance. Yang ini ada beberapa poin yaitu perbedaan kepentingan negara,
ketergantungan energi fosil, kurangnya pendanaan iklim, komitmen negara yang belum konsisten, konflik ekonomi dan politik global. Dampak jika gagal ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pemanasan global meningkat, bencana alam lebih sering terjadi, krisis pangan dan air, kerusakan ekosistem. Berikutnya ada analisis studi kasus COP30. Walaupun COP sering menghasilkan kesepakatan yang tampak ambisius, implementasi nyatanya di masing-masing negara masih menjadi tantangan utama. Banyak komitmen hanya tertulis di atas kertas dan belum diterapkan sepenuhnya karena terhalang perbedaan kemampuan ekonomi, prioritas pembangunan nasional, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, perubahan kebijakan politik dan ketergantungan pada energi fosil sering membuat pelaksanaan berjalan lambat atau tidak konsisten, sehingga tujuan penurunan emisi masih sulit tercapai. Yaitu berikutnya, sampailah pada kesimpulan. Climate governance merupakan bentuk tata kelola global yang bertujuan mengatasi perubahan iklim melalui kerjasama dan kesepakatan antar negara. Penyelenggaraan COP30 menjadi salah satu bukti nyata upaya bersama masyarakat dunia dalam mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui langkah-langkah strategis seperti menekankan laju emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem dan sumber daya alam, serta memastikan kelestarian bumi bagi generasi mendatang. Keberhasilan dari sistem tata kelola ini sangat bergantung pada konsistensi komitmen setiap negara, kekuatan kerjasama antar pihak di tingkat internasional, serta dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat global. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.